Alhamdulillah. Jalan-jalan ke pematang sawah, kulihat anak kecil bermain air sampai basah. Terpesona kita dengan hadroh yang liriknya ya thayyibah, ya thayyibah. Asal jangan diplesetkan aja ya. Ya sayyibah, ya sayyibah. Oh, ternyata itu adalah lirik cinta dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sekarang mau membahas tentang Rasulullah dengan maulidnya? Tidak ya, karena kemarin sudah dibahas tentang maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan sekarang silih mulut kata orang Sunda ya, yang pembahasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah puncak dari kerinduan, puncak dari kesenangan, puncak dari mahabbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diantaranya melalui tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bahasan senang-senang sudah kita bahas, yang bahasan kolbu-kolbu sudah kita bahas. Tinggal satu rasanya yang belum, apa itu kira-kira? Pembahasan tentang syaitan. Apa itu? Ibu kalau membahas tentang syaitan kira-kira senang apa? Syurga. Tapi memang harus dibahas ya, karena memang syaitan itu walaupun musuh kita, tapi kadang saya sendiri suka menganggap sebagai teman. Bahkan saya kadang menganggap sebagai sahabat. Ini salah apa benar? Salah ya, sangat salah, karena memang pada dasarnya syaitan itu adalah musuh yang paling nyata. Lah kenapa saya menganggap dia sebagai teman dan menganggap sebagai sahabat? Justru karena kelemahan saya dalam mengendalikan hawa nafsu, sehingga saya terjerumus kepada godaan setan dan menjadikan setan sebagai sahabat. Kalau ibu-ibu mah sebagai musuh ya, tuh beda. Roman-romannya, musuh aku mah benci sama dia gitu ya. Kalau saya mah, kadang terjerumus, kadang terpeleset gitu ya. Maka dari itu, supaya ibu dan bapak serta anak-anak terhindar dari godaan syaitan, sebagaimana saya suka tergelincir, mari kita sama-sama mengenal mari kita sama-sama mengenal setan. Emang ibu dan bapak udah kenal setan? Bapak, ibu dan hadirin jemaah sekalian, di dalam banyak ayat Quran, hadis, al-hadis, juga maqalah para ulama, banyak paparan tentang syaitan la'natullah. Salah satu di antaranya itu terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Sebagaimana tadi disampaikan, wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Wahai Muhammad, ingatlah ketika kami berseru kepada malaikat, hai para malaikat, bersujudlah engkau kepada Adam. Dalam artian sujud di situ bukan berarti dalam artian lil ibadah, untuk beribadah kepada para malaikat, tapi lil hurmah, hanya sekedar menghormati kepada Nabi Adam. Tapi ibadahnya itu, ibadah di sini dalam sisi arti mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua sisi ya. Pertama sisi menghormatkan Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua apa? Mentaati perintah. Yang ibadahnya mana? Mentaati perintah Allah. Karena mentaati perintah Allah, menghormat Nabi Adam pun menjadikan suatu ibadah. Sama halnya seperti ini, Ibu.
sapu, bukan sapu-sapu, atau kalau sapu-sapu mah ikan. Menyapu lantai tugas siapa? Tugas siapa? Oh, masa tugas siapa? Suami. Mencuci pakaian? Suami. Menanak nasi? Masak oseng-oseng? Tapi berhubung Allah memerintahkan kepada ibu-ibu untuk menghormat kepada suami, maka jadilah menyapu itu menjadi tugas, memasak oseng-oseng menjadi tugas. Alhamdulillah. Tenang bapak-bapak, tenang. Satu kosong. Nah, sama seperti itu ibu ya. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan berarti untuk beribadah, bukan. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah sujud hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tafsiran as-sujud di situ lil hurmah, untuk menghormat Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu illa iblis. Maka setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat untuk bersujud, dan memang para malaikat itu la ya'suna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat durhaka kepada Allah barang sedetik pun. Kata Allah sujud, ya sujud. Kata Allah ruku, ya ruku. Kata Allah menikromat sangkakala, begini aja Pak. Tidak ada pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena diperintahnya seperti itu, gitu ya. La ya'suna abadan ilallah, tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Manusia disuruh oleh Al-Qur'an dan hadis ke barat, ini malah disuruh berjalan ke masjid, ini pada ke mall, ke pasar, segala macam. Nah, illa iblis, kecuali satu-satunya makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa? Iblis, laknatullah. Aba wastakbara, karena merasa takabur dan merasa enggan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Kalau merasa enggan atas perintah teman, atas perintah atasan, atas perintah bos besar, wajar-wajar saja. Kenapa? Karena kita ya namanya juga manusia ya. Tapi ini sudah berani menentang perintah Allah, maka digolongkanlah setan sebagai makhluk yang terkutuk. Kemudian Allah bertanya di dalam surat Shad ayat 75 sampai 76, qala, bertanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadi, kenapa kamu enggan untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan sendiri, diciptakan oleh Allah sendiri? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala, menjawablah, masih ada lagi pertanyaan Allah, astakbartum au anta astakbarta au anta minal alin, apakah kamu merasa besar hati dan juga merasa tinggi atas kedudukan Nabi Adam alaihissalam? Qala, menjawablah itu si syaitan laknatullah, ana khairum minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Subhanallah. Ini ibu jawaban, kira-kira jawaban yang bikin Allah happy atau Allah bikin geram? Bikin geram. Kenapa? Jawabannya perhatikan. Menjawablah si setan laknatullah, ya Allah, aku kan lebih baik daripada dia. Kenapa? Dia mah engkau ciptakan dari tanah mah dipincakan, diemplek-emplek, berhidup segala macam. Kolak tahu mintin wa kolak tani minna. Sedangkan aku engkau ciptakan dari sesuatu yang gagah, sesuatu yang perkasa. Dari apa? Api. Subhanallah. Bukankah api lebih hebat daripada tanah? Ini yang membuat Allah merasa geram kepada si syaitan laknatullah. Itu ditanyakan di dalam surat Shad ayat 75 sampai 76. Nah, ini ada yang perlu diitebar, perlu ditelisik sedikit ibu ya.
pertanyaan Allah disimpan di dalam surah Shad ayat 75 sampai 76, tapi Allah si setan jawabnya Allah simpan di dalam surah Al-Hijr ayat 34 sampai 36. Apa perintah Allah kepada si setan? Kemudian maka berserulah Allah Subhanahu wa taala, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Kata Allah kepada setan laknatullah, Masya Allah jawaban itu bikin gerak wahai setan. "Fakhruj minha fa innaka anta rajim." Keluar kamu dari surga, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang golongan makhluk yang terkutuk. Wa inna laknati alaika ila yaumiddin, dan laknatku kepadamu itu sampai hari kiamat. Itu kejadiannya ketika si setan laknatullah masih tinggal di surga sampai yaumul kiamah dilaknatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu lama atau lama ya, saking lamanya lama misalnya ya. Nah, ini sama halnya dengan kenapa jawaban si setan di dalam surah Al-Hajj. Mungkin ibu hadirin jamaah sekalian pernah menelisik tentang sejarah turunnya Al-Quran. Kenapa sejarah turunnya Al-Quran, yakni surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan surah terakhir, ayat terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi kenapa di dalam Al-Quran yang pertama surah apa? Al-Fatihah. Yang terakhir surah, benar juga, gimana ya ini jawabannya? Itu sudah ditakyin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang turunnya surah Al-Alaq dan terakhir surah Al-Maidah, tapi sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang pertama kali ditempatkan di dalam pembukuan itu surah Al-Fatihah dan terakhir surah An-Nas, gitu ya. Insya Allah nanti akan dibahas lagi bagaimana seperti apa setan laknatullah. Tunggu saya